Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti biasanya kembali lagi di channel Rizka Yani Amram yang membahas terkait seputar dunia perkuliahan, informasi seleksi PTN dan juga PTKIN dan juga self development. So buat teman-teman semuanya, Kariska kembali lagi mau membahas prediksi soal UMM UIN Alauddin 2023, tapi tipe soalnya berbeda lagi dari video sebelumnya. Kali ini Kariska membahas tipe soal penalaran. Nah, biasanya penalaran itu muncul seperti silogisme, penarikan kesimpulan, logika matematika, dan juga yang lainnya. Nah, kalian pasti kepo terkait bentuk soal tipe penalaran yang biasanya muncul di tes potensi akademik. Tapi sebelum itu, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe biar Kariskanya tambah semangat upload videonya. Dan ikuti sosial media Kariska dengan follow akun Instagram pribadi @rizkayaniamram, @latsolUMPTKIN, dan juga sosial media lainnya. Dengan itu, Kariska bisa semangat terus untuk buat konten yang semoga kalian bisa dapat sisi positif dari setiap konten yang Kariska buat. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan soal prediksi UMM UIN Alauddin 2023. Dan kali ini Kariska akan membahas soal tes potensi akademik yang tipe soalnya penalaran. Nah, di tipe soal seperti ini biasanya muncul soal cerita dan juga soal silogisme atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini kita langsung saja bahas ke soalnya ya. Nah, yang pertama di sini kelihatan semua kepala sekolah adalah sarjana, sementara kepala sekolah adalah guru. Nah, kelihatan di sini bahwa terdapat dua pernyataan. Nah, yang pertama, yang semua kepala sekolah ini sebagai pernyataan pertama. Jadi biasanya disebut sebagai premis 1. Kemudian, sementara kepala sekolah adalah guru biasanya disebut sebagai premis kedua. Nah, ini tipe soalnya adalah silogisme. Nah, atau penarikan kesimpulan. Jadi soal seperti ini kita harus menarik kesimpulan dari pernyataan yang tersedia di soal tersebut. Nah, biasanya kalau bersangkut paut dengan silogisme atau penarikan kesimpulan, biasanya disimbolkan jika P, maka Q. Kemudian biasanya di premis kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah, nah di sini kan ada pernyataan yang sama yang disimbolkan dengan Q dan Q. Nah, ketika ada kalimat atau kata yang sama maka bisa dicoret ya. Jadi nanti kesimpulannya menjadi jika P maka R. Seperti itu kalau pernyataan silogisme. Balik lagi di soalnya. Kelihatan di sini bahwa semua kepala sekolah adalah sarjana dan pernyataan kedua sementara kepala sekolah adalah guru. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Di sini pernyataan pertama ada kata semua. Di pernyataan kedua ada kata sementara. Nah, di pernyataan pertama kepala sekolahnya adalah sarjana itu menyangkut kata semua. Kalau sementara dia adalah guru. Kira-kira kesimpulannya apa nih? Nah, kalau misalnya kata semua dan sementara itu termuat dalam premis 1 dan premis kedua, nanti jawabannya adalah sementara gitu. Atau sementara biasanya disebut sebagai sebagian atau hanya beberapa. Nah, kalau kita lihat di pernyataan atau opsi jawabannya, sementara guru adalah sarjana. Itu opsi A. Kemudian yang ke B, semua guru adalah sarjana. Yang C, sementara guru adalah kepala sekolah. Dan yang D, semua kepala sekolah adalah sarjana dan guru. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, itu otomatis jawabannya bukan semua ya. Jawaban yang benarnya itu adalah kata sementara. Nah, kalau kita lihat bisa kita eliminasi jawabannya. Di sini kita coret yang kata semua berarti
yang kata semua di sini otomatis bukan yang B, yang D juga bukan. Nah, opsi yang tersedia tersisa ada A dan C. Nah, kalau kita lihat di sini ada kalimat yang sama, yaitu adalah kepala sekolah, ya. Nah, kepala sekolah ini bisa kita coret ya. Berarti yang tersisa adalah sarjana dan guru. Berarti otomatis karena jawaban yang tepat itu dia menggunakan kata sementara atau beberapa atau sebagian. Jadi otomatis di sini bisa kita kalimatkan yaitu adalah sementara guru adalah sarjana atau sementara guru adalah kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah sementara guru adalah sarjana. Kenapa sementara guru adalah kepala sekolah? Bukan, karena ini sudah kita coret kata kepala sekolahnya. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang opsi A. Begitu ya kesimpulan dari soal yang pertama. Nah, di soal yang kedua, semua mahasiswi menggunakan baju batik, ya. Kemudian semua yang mengenakan baju batik terlihat cantik. Oke. Nah, bisa kita lihat di kata yang pertama menggunakan kata semua. Kemudian kita coret kalimat yang sama yaitu adalah menggunakan baju batik atau mengenakan baju batik. Berarti ini bisa kita lihat, kita coret ya. Nah, jadi yang karena menggunakan kata semua berarti otomatis dia jawabannya semua ya. Nah, opsi jawabannya ada semua. Tapi kita lihat dulu yang tersisa kalimat apa nih setelah kita menghabiskan atau mencoret kata mengenakan baju batik, yaitu mahasiswi, nih, mahasiswi dan terlihat cantik. Berarti semua mahasiswi terlihat cantik. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Gitu ya cara menjawab soal tipe silogisme atau penarikan kesimpulan gitu. Next ke soal selanjutnya. Di soal nomor 3, jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan maka perlu mencuci tangan. Nah, ini berlaku jika P maka Q, jika Q maka R. Kalau misalnya ada kata jika nih, oke, itu artinya katanya adalah semua ya. Semua. Nah, ingat ya, kalau misalnya ada kata jika di awal kalimat itu artinya atau maknanya adalah semua. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya merasa lapar. Jika merasa lapar berarti ini P, ya. Kemudian maka harus makan, berarti ini Q. Kemudian kemudian yang makan itu berulang lagi di premis yang kedua. Berarti ini yang kata makan itu adalah Q, kemudian mencuci tangan itu adalah R. Nah, bisa kita coret dan kita habiskan di sini, yaitu adalah tersisa kesimpulannya adalah P maka R. Berarti P maka R berarti semua yang merasa lapar mencuci tangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu jawabannya ya. Oke, mudah ya soal tipe penalaran. Next ke soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Soal seperti ini adalah pertama-tama kalian harus tahu dulu apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Kalau soalnya agak panjang atau soal cerita, itu biasanya kalian membutuhkan waktu yang banyak untuk menganalisis soal-soal seperti ini. Jadi makanya kalian cek dulu apa yang ditanyakan baru kemudian membaca soalnya dari awal ya. Nah, di sini kita lihat pada soal berikut ini, siapakah yang pergi kursus pada hari yang sama setiap minggu? Nah, kalau udah tahu pertanyaan yang ditanyakan, kita bisa baca dari awal kalimat. Nah, di sini ada Siska harus kursus bahasa Mandarin setiap Kamis. Nah, ini Siska ya, dia setiap Kamis kursusnya. Kemudian Julia itu harus kursus bahasa Inggris 3 kali seminggu setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Sementara Weni itu kursusnya pada hari yang sama dengan Julia, kecuali hari Rabu. Berarti selain hari Rabu berarti dia hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian Linda itu kursusnya komputer setiap hari Rabu. Nah, oke, ini kita garis dulu nih. Setiap hari Rabu. Nah, kelihatan di sini siapakah yang pergi kursus pada hari yang sama setiap minggu. Berarti yang bersamaan pergi kursusnya ya setiap minggunya siapa saja.
Ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kalau Siska itu dia pergi kursusnya di hari Kamis, ya. Kemudian kalau Julia dia pergi di hari Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis ya. Sedangkan kalau Weni itu dia perginya kursus kecuali hari Rabu, berarti dia sama dengan Julia tapi kecuali hari Rabu, berarti Selasa dan Kamis ya. Sedangkan kalau misalnya Linda itu pergi kursusnya di hari Rabu. Nah, berarti yang bersamaan pergi kursus setiap minggu itu yang sama ya jadwalnya, yaitu karena dilihat di sini Siska di hari Kamis, kemudian Julia juga pergi di hari Kamis, Weni juga di hari Kamis. Berarti otomatis siapa yang pergi kursus bersamaan setiap minggunya yaitu adalah Siska, Julia, dan Weni, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang A, gitu. Jadi semoga kalian memahami. Next ke soal berikutnya ya. Di soal nomor 5, kalian seperti biasanya kalau menemukan soal seperti ini, kalian harus bisa tahu apa yang ditanyakannya terlebih dahulu ya. Gunanya adalah kalian bisa mengatur waktu dalam menjawab soal sebaik mungkin. Jadi tidak terlalu lama membaca soalnya berulang-ulang kali. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 5 yang ditanyakan adalah urutan umur mereka dari yang termuda yang ke tertua. Berarti yang termuda ke tertua. Nah, baru deh kita baca soalnya dari yang pertama. Nah, di sini Intan, nih, sekarang usianya 12 tahun. Sedangkan Anto umurnya 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Kemudian, jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, yang setahun lebih muda daripada Anto, maka urutan mereka yang lebih termuda ke yang tertua adalah, nah di sini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Nah, kita mau urutkan. Nah, caranya gimana? Adalah kita mulai dari yang Intan dulu. Nah, Intan kan usianya berapa? Intan usianya 12 tahun, ya. Nah, 12 tahun. Nah, kalau kita lihat, Intan itu umurnya 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, ya kan? Berarti umur Intan 5 tahun lebih tua, ya kan? Berarti di sini bisa kita lihat kalau kita mau cari umur Sari, nah umur Sari itu adalah 12 dikurang berapa nih? 5 tahun ya, berarti 7 tahun, ya kan? Karena umur Intan itu 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Berarti di sini umur Sari itu adalah 7 tahun lebih muda dari umur Intan ya. Nah, sekarang kita cari lagi umur Anto. Umur Anto, nih, umur Anto di sini bisa kita lihat itu setahun lebih muda daripada Anto. Berarti umur Sari itu setahun lebih muda. Berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8 tahun. Nah, berarti Anto lebih muda daripada Sari, ya kan? Nah, selanjutnya adalah kita perhatikan di sini nih, kita tandai di sini ya. Setahun lebih muda dan 5 tahun lebih tua. Sekarang tinggal kita cari umur siapa? Yaitu umur Badu. Nah, umur Badu kita lihat di sini. Umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Nah, umur Anto sudah diketahui bahwa dia 8 tahun. Nah, umur Badu berarti 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Berarti otomatis ini bisa kita bagi 2 ya. Nih, 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti umur Badu itu sama dengan 2 kali lebih tua daripada umur Anto, 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Berarti umur Badu adalah 4 tahun ya, karena 4 kali 2 sama dengan 8 tahun. Itu umur Anto. Sekarang kita cari umur Nida. Nah, umur Nida di sini, nih kita tandai di sini kalau misalnya 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Nah,
Umur Nida itu adalah umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. 3 tahun nih, 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Berarti umur Nida itu adalah 4 dikurang nih, 4 dikurang 3. Berarti umur Nida adalah 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari yang termuda yang ke tertua mulai dari mana nih? Berarti dari umur Nida, yaitu adalah umur yang paling muda. Kemudian umur Badu, oke. Kemudian umur Sari, ya kan? Kemudian umur Anto, kemudian umur Intan. Jadi jawabannya adalah Nida, Badu, Sari. Nida, Badu, Sari, Anton, Intan. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu jawabannya ya. Kelihatan di sini ada soal nomor 6 dan nomor 7. Ini sebagai latihan kalian di rumah. Dan kalau misalnya kalian udah ketemu jawabannya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian dalam persiapan ujian UMM UI 6 2023. Nah, itulah tadi pembahasan prediksi soal UMM UIN Alauddin 2023 untuk tipe soal penalaran. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam persiapan ujian masuk mandiri UIN Alauddin 2023. Dan ingat, ini hanya prediksi soal ya, gambaran soalnya yang bakal keluar dari setiap materi subtes yang diujikan di UMM UIN Alauddin 2023. Semoga itu bisa membantu kalian untuk terus latihan soal dan bisa terus mempersiapkan diri kalian menuju hari H ujian UMM UIN Alauddin 2023. Jika ada saran dan kritikan bisa tuliskan di kolom komentar dan bisa juga tanyakan langsung lewat DM Instagram pribadi @rizkayani_amram. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.